Yes, alhamdulillah semuanya langsung lega dan gak jadi sedih. Nathan Joaon tidak jadi pulang ke Belanda dan perkuat timnas Indonesia U23 di babak 8 besar. Ini penjelasannya dan bisa bikin merinding. Sangat aneh dan memalukan, bisa gegerkan publik. Begini pernyataan super konyol dan janggal pelatih Jordania U23 usai dihancurkan telak timnas Indonesia U23 tadi malam. Bisa bikin kita terheran-heran dan ngakak. Bikin hati sangat terharu dan bangga. Pernyataan hebat Coach Justin soal kemenangan timnas Indonesia atas Yordania sampai terkagum-kagum mengatakan hal ini ke Shin Tae-yong. Semuanya dibuat bahagia. Masya Allah luar biasa, Presiden Jokowi sampai rela lakukan hal ini untuk timnas Indonesia U23 usai, dipastikan lolos 8 besar Piala Asia, rakyat dibuat terperangah dan penuh decak kagum. Hadiahnya luar biasa. Pengakuan jujur dan luar biasa Marcelino Ferdinand usai bawa timnas Indonesia ke babak perempat final, langsung bisa bikin rakyat bersorak bahagia. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah semuanya langsung lega dan gak jadi sedih. Nathan Joaon tidak jadi pulang ke Belanda dan perkuat timnas Indonesia U23 di babak 8 besar. Ini penjelasannya dan bisa bikin merinding. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Joaon ke timnas U23 Indonesia pada saat itu. Nah, info yang beredar, usai laga melawan Yordania, Nathan Joaon langsung meninggalkan timnas U23 Indonesia dan kembali ke Belanda. Saat ini Nathan Joaon harus kembali dulu sesuai kesepakat dengan klubnya, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang mengupayakan agar Nathan Joaon bisa kembali lagi ke timnas U23 Indonesia. Sesuai jadwal, timnas U23 Indonesia akan bermain pada Kamis, 25 Maret 2024. Belum diketahui siapa lawan timnas U23 Indonesia nanti di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemungkinan besar Jepang atau Korea Selatan yang kini sedang bersaing untuk menjadi juara grup B. PSSI saat ini sedang melakukan komunikasi kembali dengan klubnya Nathan Joaon. Semoga saja bisa bermain di tanggal 25 April nanti. Tunggu saja update-nya ya. Dan biarkan Coach Shin Tae-yong yang menyampaikan, tutup Nova Arianto. Yang gak usah diragukan lagi kualitas Pak Erick. Pasti dibolehkan lagi. Sangat aneh dan memalukan, bisa gegerkan publik. Begini pernyataan super konyol dan janggal pelatih Jordania U23 usai dihancurkan telak timnas Indonesia U23 tadi malam. Bisa bikin kita terheran-heran dan ngakak. Indonesia memainkan pertandingan yang luar biasa serta layak untuk menang dan lolos. Kekalahan telak dan tersingkir lebih awal dari turnamen tidak bisa dibenarkan, tutur Abu Zema. Para pemain memberikan yang terbaik di pertandingan pertama dan kedua melawan Australia dan Qatar, tetapi kami tidak beruntung. Namun di pertandingan melawan Indonesia, kami tidak menunjukkan permainan apapun. Setelah unggul, Indonesia makin mempererat cengkeramannya dan mengontrol penuh permainan. Sementara kami seperti tidak terlihat dan tak menunjukkan apa yang kami inginkan di atas lapangan. Abu Zema menambahkan, permainan tak sesuai harapan itu membuat rencana mereka untuk mencetak gol terlebih dulu kandas. Kami berencana untuk mencetak gol lebih dulu. Kami mendapatkan 3 peluang, tapi tidak mampu memanfaatkan satu pun. Indonesia mendahului kami dalam mencetak gol pertama. Jika kami yang pertama mencetak gol, banyak hal berbeda di pertandingan tersebut.
beber Abu Zema. Saya yang akan memikul tanggung jawab atas kekalahan besar ini yang sangat berat bagi kami. Indonesia sudah lolos dan mungkin perjalanannya akan ke tahap yang lebih jauh di turnamen ini. Bikin hati sangat terharu dan bangga. Pernyataan hebat Coach Justin soal kemenangan timnas Indonesia atas Yordania sampai terkagum-kagum mengatakan hal ini ke Shin Tae-yong. Semuanya dibuat bahagia. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola, Coach Justin memberikan tanggapan atas kemenangan timnas Indonesia U23 atas Yordania di grup A Piala Asia U24 2024. Selamat Shin Tae-yong, Anda luar biasa. Lolos grup kita dan layak lolos grup, ucap Justin saat komentari pertandingan Indonesia versus Yordania. Menurutnya Indonesia sangat layak lolos dengan hasil pertandingan dan sepanjang pertandingan tim Garuda sangat mendominasi pertandingan dengan serangan-serangan apik. Sangat layak dan seperempat menit terakhir kita mendapat banyak peluang, tuturnya. Yordania ini di atas kertas finalis Piala Asia seniornya. Maka dari itu gua bilang jangan takut, ingat Australia, jelasnya. Ketika sebelum menang atas Australia dan Yordania, banyak keraguan atas anak asuh Shin Tae-yong, terutama hasil terakhir melawan tim senior Australia di Piala Asia 2023. Dan tak hanya itu, lantaran Indonesia belum pernah bertemu tim Timur Tengah. Kita bisa menang dan membuktikan sekarang, mau lawan siapalah, mau Timur Tengah, Timur Barat, kita masuk lapangan untuk menang. Dan kita menunjukkan itu, paparnya. Pandit senior ini mengatakan bahwa para pemain Indonesia bermain sangat baik dari lini pertahanan hingga gelandang sampai penyerang. Semua keren, Witan keren, Arhan keren, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, semua bekerja keras, ucapnya. Termasuk Fajar Fathur Rahman, yang beberapa kali memberikan umpan-umpan cantik ke kotak penalti lawan dan berbuah peluang. Secara terbuka, Coach Justin mengaku bahwa sangat bangga akan tim besutan Shin Tae-yong ini, terutama usai menyaksikan permainan yang disuguhkan. Lu masih ingat gak timnas Indonesia 5 atau 7 tahun yang lalu? Sedikit-dikit long ball, kapek gua melihatnya, ucap Justin. Masya Allah luar biasa, Presiden Jokowi sampai rela lakukan hal ini untuk timnas Indonesia U23 usai, dipastikan lolos 8 besar Piala Asia, rakyat dibuat terperangah dan penuh decak kagum. Hadiahnya luar biasa. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ikut berkomentar tentang kemenangan timnas Indonesia U23 atas timnas Yordania U23 malam tadi. Jokowi menyebut kerja keras hebat telah ditunjukkan oleh tim Garuda Muda. Tak tanggung-tanggung sebagai tim debutan, Indonesia berhasil menjejakkan rekor baru untuk bisa lolos di babak perempat final setelah mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1, kata Presiden Jokowi melalui akun resminya di Instagram Senin. Presiden pun menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia U23 bisa melaju lebih tinggi hingga babak berikutnya. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 setelah menang 4-1 atas Yordania pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin dini hari WIB. Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2024 dengan status runner-up Grup A dengan perolehan 6 poin dari 3 pertandingan. Pengakuan jujur dan luar biasa Marcelino Ferdinand usai bawa timnas Indonesia ke babak perempat final langsung bisa bikin rakyat bersorak bahagia.
Marcelino Ferdinand gembira timnas Indonesia U23 bisa mencetak sejarah dan berharap bisa terus menorehkan sejarah bagus lainnya di turnamen ini. Timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 2024 sebagai tim debutan. Dalam penampilan tersebut, Marcelino dan kawan-kawan bisa memberikan kesan luar biasa. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U23 jelas jadi sejarah baru bagi Garuda Muda. Marcelino pun berharap timnas Indonesia U23 melanjutkan kiprah impresif mereka. Tentu saya sangat senang karena kami mencetak sejarah baru Indonesia. Ini pencapaian baru untuk Indonesia U23 dan ini bisa membuat sepak bola Indonesia semakin baik di masa depan. Saya berharap kami bisa mencetak sejarah baru lainnya, ucap Marcelino dalam sesi konferensi pers seusai laga. Kapten panutan dan kualitasnya level Eropa, ini analisa luar biasa soal penampilan Rizky Ridho yang kawal pertahanan Garuda, statistiknya sungguh mengesankan. Tampil sebagai pengawal jantung pertahanan, bek 22 tahun itu bermain tenang dalam membaca pergerakan lawan. Beberapa intercept dan sapuan dilakukan nyaris tanpa noda. Pun demikian saat penggawa Persija Jakarta, itu overlap atau maju ke zona pertahanan lawan. Ridho beberapa kali berada di dalam kotak penalti lawan dalam skema bola mati, tapi juga kerap meninggalkan posnya saat membangun serangan. Kepiawaian Ridho dalam mencari ruang gerak membuahkan hasil. Gol kedua Indonesia di menit ke-40 merupakan buah dari kombinasi keberanian dan kecerdikan Ridho. Ridho yang awalnya mendapatkan bola di lini belakang, melakukan dribble hingga memasuki zona lawan. Sejurus kemudian dirinya memberi operan datar ke Marcelino Ferdinand yang berdiri di sayap kanan. Satu hal yang jadi sorotan adalah teknik operan Ridho. Selain efektivitas dalam mengarahkan bola, Ridho mengoper tanpa melihat bola atau yang populer disebut no-look pass. Operan tersebut perlu teknik tinggi yang dimiliki seorang pemain. Dengan kemampuan Ridho melakukan hal tersebut, ini membuktikan pemain berpostur saratul wapaka tidak kagesan tema Pritsma itu memiliki kualitas tinggi dalam memberi umpan matang selain tugas utamanya dalam bertahan. Jay Ijes dibuat terpana oleh 3 pemain andalan timnas Indonesia U23. Bahkan puji dengan kata-kata luar biasa ini benar-benar guncangkan Eropa. 3 pemain timnas Indonesia U23 disanjung habis Jay Ijes usai bantai timnas Yordania U23 4-1 di Piala Asia U23 2024. Ketiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Ya, bek timnas Indonesia, Jay Ijes, menyoroti khusus gol. Witan Sulaiman saat timnas Indonesia U23 membungkam Yordania di laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Gol yang dicetak pemain milik Bayangkara FC itu merupakan kerjasama antara Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand plus Rizky Ridho plus Witan Sulaiman as emotikon api 4. Tulis Jay Ijes dikutip dari Instagram pribadinya, Senin, 22/4/2024. Timnas Indonesia U23 pun memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengumpulkan 6 poin dari 3 laga. Tim besutan Shin Tae-yong itu juga menciptakan sejarah, karena pertama kalinya lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Pelatih Australia sampai terpana dan terkejut dengan kesuksesan timnas Indonesia U23 sampai nekat belajar hal ini. Pelatih Australia, Tony Fittmar, mengaku timnya banyak mendapatkan pelajaran berharga dari Piala Asia
U23 2024. Sebagai informasi, Australia harus berjuang di grup A Piala Asia U23 2024. Lawan yang dihadapi yakni ada Qatar, Yordania, dan Indonesia. Australia awalnya menjadi tim yang diunggulkan bakal lolos dari grup ini. Meski tersingkir dari Piala Asia U23 2024, Tony Vidmar menegaskan hal tersebut tak akan memberikan dampak negatif kepada mental para pemain. Tony Vidmar justru menilai bahwa anak asuhnya mendapatkan banyak pelajaran dari Piala Asia U23 2024. Saya kira tidak akan ada dampaknya masa-masa sebelumnya ketika kami belum lolos ke Olimpiade, para pemain masih terus berjalan. Banyak dari pemain ini akan terus bermain selama 2 tahun ke depan untuk Piala Asia AFC U23 berikutnya di Arab Saudi dan mereka akan mendapatkan pengalaman berharga di masa depan. Itulah keuntungannya. Itulah mengapa sebagai sebuah negara kami bermain di Asia, karena jenis sepak bola ini adalah hal baru bagi banyak pemainnya. Manfaat jangka panjang kami adalah untuk para pemain tim nasional dan paparan ini bagi mereka akan bermanfaat, kata Tony Vidmar, dilansir bolasport.com dari laman resmi AFC. Sementara itu, 2 tim yang berhak lolos dari grup A adalah Qatar dan Indonesia. Qatar memuncaki klasemen grup A dengan raihan 7 poin dari 3 laga, sedangkan timnas U23 Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 3 laga. Nah ini nih, Shin Tae-yong bukan resep rahasia keberhasilan timnas Indonesia lolos 8 besar. Dengarkan baik-baik, kamu akan dibuat terkejut. Setelah laga melawan Yordania, Shin Tae-yong kembali mengungkit terkait kekalahan atas Qatar dengan skor 0-2 pada laga pertama. Dalam hal ini, Shin Tae-yong menilai kekalahan tersebut disebabkan karena keputusan kontroversial wasit. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu meminta anak asuhnya segera bangkit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan pertama itu tak ubahnya seperti pertunjukan komedi bagi saya. Jika kita ingin maju, maka tidak boleh lagi ada hal seperti itu. Jika wasit tampil dengan adil, maka hasil pertandingannya pasti akan berbeda. Saya katakan kepada para pemain untuk melupakan pertandingan pertama dengan Qatar dan bergerak maju, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kemudian mengakui bahwa kemenangan atas Australia merupakan titik balik timnas U23 Indonesia. Kemenangan tersebut kembali mengobarkan semangat para pemain, sehingga timnas U23 Indonesia mampu kembali mengamankan 3 poin ketika berjumpa Yordania di laga terakhir. Kami mulai mendapatkan kepercayaan diri kami usai menang atas Australia. Untuk persiapan menghadapi pertandingan malam ini, saya meminta para pemain untuk tampil percaya diri. Hal sama juga akan berlaku di perempat final. Kami akan berikan 100% di lapangan, tuturnya. Nathan Tejo Aon akhirnya ungkapkan hal terpendam dari dirinya, bikin pengakuan sangat mengesankan usai bawa Indonesia kalahkan Yordania, sampai bilang gini, bek timnas U23 Indonesia Nathan Tejo Aon mengaku senang bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini tentu saja menyelimuti rasa senang para pemain timnas U23 Indonesia. Hal ini juga dirasakan Nathan Choe Aon yang selalu mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Pemain SC Heerenveen tersebut tampil sebagai starter. Menurutnya, keberhasilan ini bisa terjadi tentu saja kuncinya karena kerja sama para pemain yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tim Merah Putih karena semuanya ingin bisa membawa kemenangan. Nathan Choe Aon mengaku bahwa sebenarnya ia dan rekan-rekannya paham bahwa timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final.
Namun, semua pemain sepakat dan merasa ingin memenangkan pertandingan melawan Yordania. Tekad kuat para pemain itu membuat mereka tampil ngotot dari awal hingga akhir. Saya pikir kami bermain dengan sangat baik, ujar Nathan Choyaon seusai pertandingan Minggu 21/4/2024. Tentu saja Anda tahu sebelum pertandingan bahwa Anda hanya perlu bermain imbang, ucapnya. Tetapi saya pikir kami memainkan permainan seperti kami ingin memenangkannya dan kami benar-benar menunjukkannya dengan intensitas dan kekuatan penuh untuk bermain sebagai sebuah tim, tegasnya. Untuk itu, Nathan mengaku senang karena ia telah melakukan yang terbaik buat timnas U23 Indonesia. Ia juga memuji rekannya yang telah tampil maksimal hingga akhir. Dengan tekad dan motivasi tinggi para pemain, akhirnya tim Merah Putih berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya senang dan puas dengan penampilan saya, dengan penampilan tim, dan tentu saja dengan hasilnya, tuturnya. Dibuat sadar dan waras legenda timnas Malaysia sampai akui Indonesia kayak gini, benar-benar dibuat takjub melihatnya. Salah satu legenda Malaysia mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Legenda Malaysia, Safi Salih yang terkagum dengan perkembangan timnas Indonesia U20. Safi Salih juga membandingkan dengan kondisi timnas Malaysia. Tidak dapat dipungkiri ketika timnas Indonesia mulai bangkit di era kepemimpinan Shin Tae-yong, Malaysia justru tengah berada dalam kondisi yang kurang mengenakan, terutama setelah posisi timnas Malaysia disalip oleh timnas Indonesia usai skuad Harimau Malaya kalah lawan Oman. Kritikan Safi Salih ini tentu positif demi mengembalikan kejayaan timnas Malaysia. Setelah timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23, Safi Salih memberikan ucapan selamat sekaligus pujian. Selamat untuk timnas Indonesia U23, ini bukti jika sepak bola Indonesia benar-benar berkembang sangat pesat. Tulis Safi Salih di kolom komentar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Safi Salih berani menyebut kekuatan timnas Indonesia U23 bisa bersaing dengan timnas Malaysia senior. Saya pikir jika skuad timnas Indonesia U23 kalau lawan timnas Malaysia senior pun dikonfirmasi kita akan kalah, ujar Safi Salih. Kini, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjuangan di Piala Asia U23 2024 di babak perempat final. Sementara wakil Asia Tenggara selain timnas Indonesia U23 yang kemungkinan besar lolos ke perempat final adalah Vietnam dan Thailand. Gila gemparkan Prancis. Media olahraga negeri Menara Eiffel tersebut sampai sebut Indonesia U23 begini usai. Tampil luar biasa di Piala Asia U23. Bikin kaget. Media Prancis, Lucarne Oposi baru-baru melabeli timnas Indonesia dan Vietnam sebagai tim yang sangat berpotensi dapat mengganggu kiprah tim lainnya di gelaran turnamen Piala Asia U23 2023 Qatar. Melansir dari Makan Bola secara sederhana, kedua tim Asia Tenggara ini, Indonesia dan Vietnam, bersama 3 negara lainnya yakni Yordania, Tajikistan, dan China, akan menyulitkan tim lain di turnamen Piala Asia U23. Selain menyebut Vietnam dan Indonesia sebagai tim disruptif, Lucarne Opose juga memprediksi Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai kandidat terbaik untuk posisi 3 besar turnamen tersebut. Media asal Prancis itu yakin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tahu cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam debut Garuda di turnamen bergengsi tersebut.
Terbukti saat Indonesia memberikan kejutan terbesar di turnamen tersebut saat mengalahkan Australia dengan hasil 1-0 di laga grup A siang hari. Sedangkan bagi Vietnam, meski Philippe Troussier sudah mengundurkan diri sebagai manajer Vietnam U23, penggantinya Hoang Anh Tuan mampu menghadirkan kejutan di turnamen ini. Media Prancis itu menganggap Hoang Anh Tuan kurang tajam secara taktik dibandingkan Troussier, tetapi sang pelatih mengetahui setiap pemain yang dibawanya ke Qatar.